Di atas kertas kita punya peluang untuk menang dan kita punya peluang untuk menahan imbang terhadap timnas Bahrain. Dan kita tidak boleh kalah. Preview timnas Indonesia versus timnas Bahrain. Kalau kita menarik ke belakang teman-teman, pertandingan terakhir kita mendapatkan kekalahan yang memalukan. Yang mana pada saat itu teman-teman, Indonesia itu masih bermasalah dengan dualisme di tubuh PSSI. Sehingga pada saat itu pemain yang dibawa ke Bahrain itu bukan pemain terbaik kita. Namun perlu saya tegaskan teman-teman bahwa itu adalah sudah lama dan itu bertahun-tahun yang lalu. Beda dengan sekarang, kalau kita bandingkan sekarang timnas Indonesia dengan timnas Indonesia yang dulu dibantai 10-0 oleh Bahrain, itu sangat berbeda teman-teman. Pelatihnya juga berbeda. Maka oleh karena itu tidak fair rasanya menjadikan kekalahan timnas Indonesia 10-0 melawan Bahrain itu sebagai patokan. Maka oleh karena itu patokannya bukan dulu, tapi patokannya adalah sekarang. Timnas Indonesia yang sekarang melawan timnas Bahrain yang sekarang. Menurut saya teman-teman, kalau bisa dibilang, kalau tidak muluk-muluk, timnas Indonesia itu hampir setara dengan timnas Bahrain. Meskipun Indonesia hingga saat ini rank FIFA-nya itu masih berada di bawah Bahrain. Tapi secara sekuat permainan, kemudian secara taktik, Indonesia tidak kalah melawan Bahrain. Menurut saya ya, tidak kalah. Jadi menurut saya teman-teman, Indonesia akan melakukan perlawanan meskipun bermain di kandang Bahrain itu sendiri. Target yang diberikan oleh PSSI terhadap Sintayong dan juga timnas Indonesia ketika berjamu terhadap timnas Bahrain dan bermain di Cina nanti, itu targetnya minimal 4 poin. Jadi menurut saya timnas Indonesia ketika bertemu timnas Bahrain nanti di tanggal 10, timnas Indonesia minimal harus menahan imbang. Kalau bisa itu kalahkan meskipun dengan skor tipis 1-0, 2-1, 3-2, 4-5 dan lain sebagainya. Menurut saya harus dikalahkan. Atau kalau tidak bisa dikalahkan, tidak bisa mengalahkan timnas Bahrain, kita setidaknya menahan imbang draw saja di kandang Bahrain. Itu setidaknya adalah menjadi opsi terakhir. Tidak boleh di bawahnya lagi. Artinya tidak boleh kalah teman-teman. Artinya apa? Di atas kertas kita punya peluang untuk menang dan kita punya peluang untuk menahan imbang terhadap timnas Bahrain. Dan kita tidak boleh kalah. Kalau kalah bagaimana? Kalau kalah nanti misalkan menang melawan Cina, kekalahan melawan timnas Bahrain itu akan ditempel dengan Jepang dan juga Arab Saudi atau Australia. Jadi kalau kita kalah melawan timnas Bahrain, kita harus menang melawan Jepang atau melawan Arab Saudi atau melawan timnas Australia. Jadi menurut saya tambah berat kalau kalah teman-teman ya. Jadi kita harus menang, mau nggak mau kita harus menang, atau opsi yang terakhir kita harus menahan imbang mereka, tidak boleh kalah. Dan prediksi saya pribadi teman-teman, timnas Indonesia itu akan menang dengan skor tipis, entah itu 1-0, entah itu 2-1, 3-2, yang penting tipis. Ini menurut saya teman-teman, bisa salah dan bisa benar. Nah, silakan teman-teman kalau punya prediksi silakan tulis komentarnya di bawah. Akan menang berapa timnas Indonesia, atau akan draw, atau akan menang, atau akan kalah, seperti apa prediksinya? Silakan komentarnya di bawah.